Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Istamarina. Saya dari kelas MA 21C08 dari program studi manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang artikel jurnal saya yang berjudul Membaca pola-pola hubungan antara struktur dan aksi dalam organisasi pada perusahaan Google atau Alphabet Inc. Berikut ada latar belakang, yaitu Google Inc. didirikan pada 7 September 1998 oleh Larry Page dan Sergey Brin sebagai hasil penelitian yang dimulai pada 1996. Mereka mengembangkan mesin pencari dengan dasar analisis matematika antara situs web, awalnya disebut Backrub, yang kemudian menjadi populer karena desainnya yang sederhana dan hasil pencarian yang relevan. Google mendapatkan suntikan dana awal $100.000 dari Andy Bechtolsheim dan dengan cepat berkembang memindahkan kantor ke Mountain View, California. Pada 2015, Google mengumumkan reorganisasi menjadi Alphabet Inc., di mana Larry Page menjadi CEO dan Sergey Brin sebagai presiden, sementara Sundar Pichai menjadi CEO Google. Dalam konteks Google, teori struktur rasional membantu memahami bagaimana struktur dinamis dan fleksibel perusahaan mendorong inovasi dan kinerja. Inisiatif seperti 20% time menunjukkan bagaimana tindakan individu dapat membentuk struktur organisasi, sementara struktur Google menyediakan fasilitas dan alat yang mendukung kolaborasi dan inovasi, membentuk pola interaksi dan praktik kerja yang mendukung tujuan strategis perusahaan. Penulis berharap dapat memberikan pemahaman mengenai penerapan teori strukturisasi dalam konteks organisasi modern seperti Google, beserta dampak struktur organisasi terhadap perilaku dan tindakan individu di dalamnya. Selanjutnya yaitu ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana struktur organisasi Google Alphabet Inc. mempengaruhi perilaku dan keputusan individu dalam organisasi. Yang kedua, bagaimana struktur organisasi Google Alphabet Inc. berubah dan berkembang seiring dengan perubahan perilaku dan keputusan individu dalam organisasi. Adapun yang ketiga yaitu bagaimana struktur organisasi Google atau Alphabet Inc. ini mempengaruhi pengembangan organisasi dan visi misi perusahaan. Dan selanjutnya ada tujuan penelitian untuk memahami bagaimana struktur organisasi Google Alphabet Inc. mempengaruhi aksi yang dilakukan oleh karyawan. Yang kedua yaitu untuk memahami struktur organisasi Google Alphabet Inc. berubah dan berkembang seiring dengan perubahan perilaku individu dalam organisasi. Yang ketiga yaitu untuk memahami struktur organisasi Google Alphabet Inc. untuk mempengaruhi pengembangan organisasi dan visi misi pada perusahaan. Yang selanjutnya itu adalah landasan teori, kekuasaan, dan kontrol. Kekuasaan yaitu kemampuan untuk mempengaruhi perilaku dan keputusan orang lain, sedangkan kontrol adalah proses pengawasan dan pengaturan perilaku untuk memastikan pencapaian tujuan organisasi. Kekuasaan bisa berasal dari kepemimpinan, kontrol birokrasi, dan kontrol keluaran. Namun, kekuasaan dan kontrol yang berlebihan bisa mengarah pada otoritarisme, kurangnya motivasi, dan inovasi. Yang selanjutnya yaitu ada landasan teori tentang teori strukturasi oleh Anthony Giddens. Teori strukturasi berfokus pada hubungan antara agen, individu, dan struktur atau aturan sumber daya dalam masyarakat. Agen dan struktur saling mempengaruhi dan memperbarui satu sama lain dalam praktik sosial. Struktur ini tidak hanya menampukan tetapi juga menghambat agen dalam berperilaku dan membuat keputusan. Konsep dualitas struktur menjelaskan bahwa aturan dan sumber daya yang digunakan dalam tindakan sosial juga memproduksi sistem. Fokus utama teori ini adalah pada praktik sosial atau bagaimana manusia menjalani hidup sehari-hari.
Agen dan struktur saling mempengaruhi secara kompleks dan dinamis, membentuk dan mengubah struktur melalui tindakan mereka. Landasan teori yang berikutnya yaitu ada komunikasi organisasi, yaitu proses penyampaian, penerimaan, dan pertukaran informasi dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Komunikasi ini bisa bersifat vertikal dari atasan ke bawahan atau sebaliknya. Horizontal yaitu antara departemen atau diagonal. Tujuannya yaitu untuk menyampaikan informasi, menjaga koordinasi, dan menjamin kesuksesan organisasi. Berikutnya yaitu ada perubahan organisasi, di mana perubahan organisasi adalah proses mengubah struktur, budaya, atau proses kerja untuk meningkatkan efisiensi, kualitas, atau kepuasan pelanggan. Perubahan bisa disebabkan oleh faktor eksternal maupun internal dan sering menghadapi resistensi. Strategi untuk mengatasi resistensi ini yaitu termasuk komunikasi yang baik, partisipasi semua pihak, dan pengukuran kinerja yang berkelanjutan. Kemudian ada budaya organisasi. Budaya organisasi adalah sistem kepercayaan dan nilai yang berkembang dalam suatu organisasi dan mengarahkan perilaku anggotanya. Budaya ini bisa menjadi keunggulan kompetitif jika mendukung strategi organisasi. Budaya organisasi mencakup norma, asumsi, kebiasaan, dan nilai yang disepakati oleh anggota organisasi sebagai pedoman dalam aktivitas mereka. Menuju pokok permasalahannya, yaitu Google itu sebuah perusahaan teknologi raksasa yang mengalami perubahan besar dalam struktur organisasinya pada tahun 2015 dengan menciptakan perusahaan induk bernama Alphabet Inc. Nah, Alphabet Inc. ini menaungi berbagai usaha yang dimiliki oleh Google, termasuk Google Inc., Nest Labs, Calico, Google X, Google Capital, dan Google Ventures. Larry Page, CEO Google, menyatakan bahwa tujuan dari menjalankan organisasi ini adalah untuk memudahkan pengelolaan perusahaan dengan menjalankan proyek-proyek secara terpisah. Nah, strukturisasi ini juga membantu Google fokus pada proyek lain dan memperjelas strategi serta komitmen keuangan terhadap produk baru. Google Inc. tetap mempertahankan bisnis utamanya seperti pencari, YouTube, dan Android, namun tidak lagi menangani riset dan proyek eksperimental. Penelitian menunjukkan bahwa modifikasi pada struktur organisasi Google meningkatkan fleksibilitas dan mengakomodasi kebutuhan pengguna serta kebutuhan semua klien. Google juga memperkenalkan Chief Culture Officer yang bertugas mempertahankan nilai-nilai budaya perusahaan. Sejak awal, Google telah berkomitmen untuk menjadi perusahaan besar dan swasta, sehingga memungkinkan investor untuk mengembangkan saham mereka. Nah, berikutnya adalah hasil yang dicapai. Teori strukturasi diterapkan dalam organisasi modern seperti Google dengan menekankan hubungan antara struktur dan aksi. Struktur organisasi Google didasarkan pada prinsip-prinsip yang mengintegrasikan karyawan dalam proses pengambilan keputusan dan pengembangan produk, sehingga memungkinkan kontribusi aktif mereka. Budaya inovatif Google memfokuskan pada kreativitas dan ide-ide baru, serta perubahan memungkinkan karyawan berpikir bebas dan berinisiatif. Struktur organisasi Google yang dinamis dan fleksibel memungkinkan adaptasi cepat terhadap perubahan besar dan teknologi serta komunikasi yang efektif. Tantangan dan menerapkan teori ini termasuk komunikasi efektif, keterbukaan, pengembangan karyawan, adaptasi perubahan, dan pengelolaan konflik. Nah, pada teori strukturasi Anthony Giddens membantu memahami bagaimana struktur organisasi mempengaruhi perilaku dan interaksi karyawan. Dengan memahami aspek seperti keterbukaan, pengembangan karyawan, adaptasi perubahan, dan budaya organisasi, Google dapat mengoptimalkan struktur organisasinya. Struktur organisasi yang dinamis mempengaruhi pola perilaku individu dan kelompok,
memungkinkan pengambilan keputusan cepat dan adaptasi terhadap perubahan pasar. Teori strukturasi juga membantu memahami interaksi antara struktur dan tindakan, baik dalam konteks internal maupun eksternal, serta penanganan tentang etis. Hal ini memungkinkan perbaikan kualitas kerja dan efisiensi melalui struktur dan perilaku yang lebih baik lagi. Kemudian yang terakhir yaitu kesimpulan. Struktur organisasi Google Alphabet Inc. mempengaruhi perilaku dan keputusan individu dengan mendorong interaksi dan komunikasi yang dinamis secara fleksibel. Karyawan diorganisir dalam tim-tim proyek spesifik yang memungkinkan kerja efektif dan efisien, serta kontribusi aktif dalam pengambilan keputusan dan pengembangan produk. Struktur ini juga memberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam inovasi dan pengembangan jasa, memfasilitasi adaptasi dengan cepat terhadap perubahan pasar dan teknologi. Perubahan dalam struktur organisasi Google mencerminkan adaptasi terhadap perubahan perilaku dan keputusan individu, mempengaruhi interaksi, komunikasi, pembagian tugas, dan tanggung jawab, serta mendukung visi misi perusahaan. Struktur organisasi yang dinamis dan fleksibel ini memungkinkan karyawan untuk bergerak cepat dan beradaptasi dengan perubahan pasar dan teknologi, serta memungkinkan individu untuk berkontribusi secara efektif dan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pengembangan pada produk. Nah, berikut ini adalah referensi sumber dari penelitian saya. Dan cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.